Salam jumpa dan jumpa lagi, saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja, tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan, sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Shalom, kita bersukacita apabila pada hari ini kita boleh lagi dilawat oleh firman Tuhan yang akan dibacakan oleh parhaledo kita, yaitu Inang Sintua El Borulimbo. Shalom, pembacaan firman Tuhan untuk renungan pada pagi hari ini terambil dari kitab Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Dan kita juga mendapatkan pertanyaan dari jemaat kita, yaitu Amang K. Silitonga. Terima kasih kepada Inang Sintua Borulimbong yang sudah membacakan firman Tuhan buat kita. Yang menjadi pertanyaan sekarang bagi kami, mengapa pada saat itu Tuhan Yesus lebih memilih menggunakan kendaraan sebagai transportasinya dengan menggunakan keledai ketimbang yang lain, misalnya kuda atau yang lainnya? Kenapa harus keledai? Mungkin boleh dijelaskan mengenai hal ini, Amang. Terima kasih. Terima kasih, puji Tuhan. Apabila pada ayat firman Tuhan kita ini dibuka dengan kata bersorak-sorailah, itu adalah suatu ungkapan dan ajakan untuk bersukacita. Karena hanya orang-orang yang bersukacitalah yang dapat bersorak-sorai. Mengapa bersorak-sorai? Karena raja yang dinantikan, karena raja yang memerintah mau datang, mau hadir di tengah-tengah rakyatnya. Kita bisa mengandaikan kita bisa melukiskan begitu berbahagianya rakyat apabila raja mau datang kepada para rakyatnya. Raja yang dijanjikan, raja yang telah diberitakan sejak zaman para nabi, mulai dari Zakaria, mulai dari Yesaya, sampai di dalam semua nabi yang ada dalam perjanjian lama, telah memberitakan bahwa akan hadirnya seorang raja yang akan membebaskan bangsanya, bangsa Israel, yang akan membebaskan umatnya. Dan itu sudah terjadi, di mana di dalam kelahiran Yesus Kristus. Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, telah datang ke dalam dunia ini. Dia adalah raja, dialah sang penguasa. Kalau raja, biasanya Bapak Ibu jemaat dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dilambangkan dengan orang yang penuh dengan gagah perkasa, yaitu mengendarai seekor kuda, yang pasti kuda perang. Tapi kita lihat dalam firman Tuhan kita ini, dikatakan raja yang datang tersebut adalah raja yang mengendarai seekor keledai, keledai betina. Apa yang ingin dikatakan dalam firman Tuhan ini? Yaitu seorang raja yang akan datang, raja yang telah datang, yaitu Yesus Kristus, adalah seorang raja yang lemah lembut. Ya, itulah simbol daripada keledai. Melambangkan, menyimbolkan kelemah lembutan. di mana raja tersebut
di dalam memerintah rakyatnya, di mana raja tersebut di dalam memerintah umatnya penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan kasih, di mana semua tindakannya adalah tindakan kasih. Ya, di mana Allah di dalam kasihnya, Dia bersedia datang melalui anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mencurahkan kelemah lembutannya dalam kasihnya kepada kita manusia ini di dalam penebusannya di kayu salib. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam masa Advent sekarang, kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut Raja Allah yang akan datang kepada kita, yang akan melawat kita umatnya, rakyatnya. Banyak yang harus kita persiapkan, banyak yang harus kita pelajari, terutama dari sikap kelemah lembutan, di mana pada minggu ini kita diingatkan untuk beradvent kedua, yaitu pertobatan, mengintrospeksi diri. Baik itu dalam situasi apapun yang kita hadapi, Bapak Ibu, kita diharapkan dalam advent kedua ini untuk boleh bertobat. Bukan bertobat di dalam suatu kesukacitaan, tapi walaupun menderita, kita boleh berintrospeksi. Kita boleh meniru Raja yang akan datang tersebut, yaitu Raja yang penuh dengan kelemah lembutan. Hendaklah hidup kita penuh dengan kelemah lembutan. Sebab dalam Matius, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena dia akan disebut sebagai anak-anak Allah. Selamat untuk melakukannya. Semoga Roh Kudus yang menguatkan kita dalam masa Advent, mempersiapkan diri untuk tetap bersorak-sorai, untuk tetap kita bersukacita dalam menyambut Raja yang akan datang, Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu. Kalau kita mau.